Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai pokok bahasan manajemen modal kerja yang poin C, yaitu penentuan sumber dana dan biaya modal kerja. Ya. Sedikit mengulas dari yang lalu, telah saya jelaskan bahwa manajemen modal kerja itu sangat penting. Mengapa penting? Karena modal kerja itu merupakan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Ya, jadi modal kerja ini sangat penting. Nah, terdapat dua isu atau dua subpokok bahasan yang perlu untuk dipahami, ya. Pertama yaitu mengenai metode-metode untuk menentukan berapa sih besarnya kebutuhan modal kerja. Ya, di video sebelumnya telah saya jelaskan ada dua metode, yaitu metode waktu keterikatan dana dan yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di video kali ini kita akan fokus pada poin C, yaitu subpokok bahasan yang selanjutnya, penentuan sumber dana dan biaya modal kerja. Ya, jadi secara garis besar sumber dana untuk kebutuhan modal kerja itu bisa berasal dari utang jangka panjang atau dari utang jangka pendek. Ya, nanti ini akan dibahas di paragraf pertama, ya. Sumber dana untuk modal kerja ini diasumsikan dari pinjaman. Ya, terdapat dua alternatif pinjaman, yaitu pinjaman atau pembelanjaan jangka pendek. Artinya pinjaman ini jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Ya, atau bisa juga alternatif lainnya dari pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang ini biasanya jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, kebutuhan modal kerja pada umumnya akan berfluktuasi, ya, seperti gambar di bawah ini. Ya, berdasarkan karakternya, ini ada dua jenis modal kerja, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Ya, ini dalam bentuk waktu yang garis lurus ke samping, ya. Kemudian ini adalah modal kerja. Untuk modal kerja permanen adalah dana yang selalu digunakan perusahaan untuk membiayai modal kerja minimal. Ya, artinya bahwa modal kerja permanen itu intinya bahwa modal kerja minimal yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam kondisi normal. Ya, seperti itu. Kemudian modal kerja selanjutnya yaitu dinamakan modal kerja variabel. Ya. Modal kerja variabel itu adalah dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan di atas modal kerja permanen. Ya, jadi modal kerja ini modal kerja yang dibutuhkan ketika perusahaan itu dalam kondisi yang tidak normal gitu ya. Misalnya biasanya perusahaan mendapatkan pesanan 100 unit gitu ya. Kemudian mendadak ada pesanan 1000 unit. Nah, selisihnya ada 900 unit. Nah, itu sifatnya fluktuatif ya, sifatnya fluktuatif tergantung dengan kondisinya perusahaan. Nah, berdasarkan karakter modal kerja tersebut, ya, karakter permanen atau variabel, maka terdapat 3 alternatif pembelanjaan atau pinjaman, ya. Yaitu pertama adalah pembelanjaan konservatif dan yang kedua adalah pembelanjaan agresif dan yang ketiga adalah pembelanjaan hedging. Untuk penjelasannya kita lanjut ke halaman selanjutnya ya, di halaman 43. Pembelanjaan konservatif artinya
konservatif itu perusahaan akan sangat hati-hati, ya. Perusahaan akan sangat hati-hati sehingga dia akan lebih banyak menggunakan pembelanjaan jangka panjang, ya. Untuk pengertiannya ini sudah ada di modul. Pembelanjaan konservatif adalah seluruh kebutuhan modal kerja permanen, ya, yang ada di sini ini permanen, dan sebagian kebutuhan modal kerja variabel, sebagian, ya, seluruh, yang ini sebagian, akan didanai dengan pembelanjaan jangka panjang. Berupa apa aja? Ada pinjaman jangka panjang, ada modal sendiri, atau pembelanjaan spontan. Ya, seperti itu. Nah, kalau digambarkan secara grafis, ini akan tampak sebagai berikut, ya. Jadi, pembelanjaan jangka panjangnya ini lebih banyak untuk membelanjai modal kerja permanen, dan yang sebagian membelanjai modal kerja variabel, seperti itu. Nah, ini proporsinya seperti ini, ya, untuk grafiknya. Kemudian yang kedua adalah pembelanjaan agresif, ya. Ini berarti perusahaan itu lebih mengambil resiko, ya. Karena apa? Nanti ini sudah ada di penjelasannya. Hanya sebagian modal kerja permanen, ya, modal kerja permanen ini didanai dengan pembelanjaan jangka panjang. Sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan pembelanjaan jangka panjang, bisa berupa pinjaman jangka panjang, modal sendiri, atau pembelanjaan spontan. Nah, sebagian lagi dari modal kerja permanen, ya, dari modal kerja permanen dan seluruh modal kerja variabel itu akan didanai dengan pinjaman jangka pendek, ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang ini adalah seluruh modal kerja permanen itu pakai pembelanjaan jangka panjang, dan sebagian modal kerja variabel menggunakan jangka panjang. Kalau yang pembelanjaan agresif itu sebagian permanen itu didanai dengan pembelanjaan jangka panjang, sedangkan sebagian lagi menggunakan pembelanjaan jangka pendek beserta dengan modal kerja variabelnya juga menggunakan pinjaman jangka pendek, ya, seperti itu. Untuk grafisnya kalau digambarkan sebagai berikut ini, ya, seperti ini grafisnya. Kemudian yang ketiga adalah pembelanjaan hedging. Seluruh kebutuhan modal kerja permanen didanai dengan pembelanjaan jangka panjang, ya. Bisa itu pinjaman jangka panjang, modal sendiri, dan pembelanjaan spontan. Nah, kebutuhan modal kerja variabel ini didanai dengan pinjaman jangka pendek. Oke, kalau digambarkan secara grafis akan nampak sebagai berikut. Ini adalah gambarnya, ya, secara grafis seperti ini. Oke. Untuk lebih memahami mengenai pembelanjaan ini, ketiga pembelanjaan ini, ada sebuah kasus, contoh kasus. PT Spectra menentukan saldo kasnya rata-rata adalah 2% dari penjualan. Ya, 2% dari penjualan. Pengumpulan piutang rata-rata terjadi dalam waktu 60 hari. Kemudian perputaran persediaan 4 kali dalam 1 tahun. Pembelian barang dagangan dilakukan secara kredit dengan jangka waktu pembayaran 45 hari. Kemudian penjualan setahun mencapai 120 juta rupiah dengan harga pokok 80% dari harga jual. Kemudian permintaannya adalah pertama menghitung kas, kemudian rata-rata piutang, rata-rata utang, dan persediaan PT Spectra. Ya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang ada di bab analisis laporan keuangan, ya. Kemudian yang ke B adalah perputaran modal kerja bersih.
Yang C adalah tingkat keuntungan modal kerja kotor, dan pertanyaannya adalah berapa dana yang harus dicari untuk menghitung kebutuhan modal kerja kotor. Ya. Nah, ini ada dua pertanyaan ya. Yang C pertama adalah tingkat keuntungannya berapa untuk modal kerja kotor, kemudian berapa dana yang harus dicari ya untuk menutup kebutuhan modal kerja kotor. Kemudian yang D adalah diperkirakan kebutuhan modal kerja 50 juta, 60% merupakan modal kerja permanen. Apabila perusahaan ingin menerapkan kebijakan pembelanjaan hedging, berapakah besarnya pembelanjaan jangka pendek yang harus diambil? Oke, ini adalah permintaan dari contoh kasus ini ya. Nah, kita akan jawab satu persatu. Pertama adalah kita cantumkan terlebih dahulu penjualan, ini datanya ada di sini, 120 juta. Ya, 120 juta. Kemudian harga pokok penjualannya adalah 80% dari harga jual. Ya, 80% dikali dengan penjualannya 120 juta. Sehingga kita bisa temukan harga pokok penjualan 96 juta rupiah. Kemudian setelah kita tahu ini, kemudian kita bisa menjawab untuk menentukan kas. Ya, kasnya saldo rata-rata kas adalah 2% dari penjualan. Maka kita tinggal kalikan aja 2% dikali dengan penjualannya. Penjualannya adalah 120 juta rupiah. Sehingga kas rata-rata kasnya adalah 2.400.000 rupiah. Ya, ini bisa terjawab untuk yang poin A, kas. Kemudian kita tentukan rata-rata piutang. Nah, ada beberapa step atau beberapa tahap untuk menentukan rata-rata piutang ya. Kita identifikasi dulu rata-rata hari pengumpulan piutangnya. Ini sudah ada di soal ya. Pengumpulan piutang rata-rata terjadi dalam jangka waktu 60 hari. Maka ini sama dengan 60 hari. Kemudian tingkat perputaran piutang ya, diingat lagi di rumus di apa namanya? Pokok bahasan analisis laporan keuangan untuk menentukan tingkat perputaran piutang sama dengan 360 ya. Asumsi hari dalam 1 tahun dibagi dengan rata-rata hari pengumpulan piutang. Ya, tinggal dibagi aja sehingga tingkat perputaran piutangnya adalah 6 kali. Ya. Setelah kita tahu tingkat perputaran piutang, maka kita bisa tentukan rata-rata piutang. Ya. Diingat lagi untuk perputaran piutang, ya, perputaran piutang ketika mempelajari rasio laporan keuangan, perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi dengan piutang. Maka ketika kita mencari rata-rata piutang atau piutangnya, itu kita tinggal membagi 120 juta dibagi dengan tingkat perputaran piutang 6 kali. Ya, sehingga untuk rata-rata piutangnya adalah 20 juta rupiah. Oke, ini yang ke A yang rata-rata piutang sudah terjawab. 1 dan 2 yang di bold. Kemudian rata-rata utang. Ya, rata-rata utang ada di soal, rata-rata utangnya adalah 45 hari. 45 hari. Sehingga kita bisa tentukan perputaran utang, ini seperti tadi rumusnya, yaitu hari dalam 1 tahun, ya asumsinya adalah 360 hari dibagi dengan umur utang. Umur utangnya 45 hari, sehingga perputaran utangnya adalah 8 kali. Ya, 8 kali. Setelah itu, baru kita cari jumlah utang. Ya, menggunakan rumus perputaran utang sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan utang. Sehingga ketika kita menghitung utang, tinggal dibalik aja rumusnya ya. 96 juta itu adalah harga pokok penjualan yang telah kita hitung tadi dibagi dengan
dibagi dengan perputaran utang 8 kali, sehingga jumlah utangnya dapat dihitung 12 juta rupiah. Ya. Oke, kemudian yang terakhir ini kita diminta untuk menentukan jumlah persediaan. Ya, di soal sudah ada ini ya, informasi mengenai perputaran persediaan dalam 1 tahun, yaitu 4 kali, ya, sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus analisis rasio, ya, rasio keuangan. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan, ya. Sehingga untuk mencari persediaan kita gunakan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan perputaran persediaan, ya, sehingga hasilnya ini 24 juta rupiah. Oke, untuk yang poin A poin A ini sudah terjawab, ya, poin A sudah terjawab. Kemudian poin B kita diminta untuk menentukan perputaran modal kerja bersih, ya. Jumlah modal kerja bersih yang ada di tadi, yang di awal ini ya, di awal bab modal kerja bersih sama dengan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar atau kelebihan aktiva lancar atas utang lancar, ya. Maka kita bisa menghitungnya aktiva lancarnya dari mana? Dari apa yang telah kita hitung di poin A. Ya, mulai dari kas ditambah dengan persediaan, kemudian ditambah dengan piutang, ya, 2.400.000 ditambah dengan 20 juta ditambah dengan 12 juta. Dikurangi, ya, ini rumusnya dikurangi, ya. Dikurangi dengan utang, ya. Utangnya berapa? Utangnya ada 12 juta. Sehingga modal kerja bersih 34.400.000 rupiah. Sudah ketemu modal kerja bersih. Yang ditanyakan adalah perputaran modal kerja bersih. Perputaran modal kerja bersih itu rumusnya adalah penjualan dibagi dengan modal kerja bersih. Ya, sehingga kita hasilkan angka 1,488 kali. Ya, ini adalah poin B. Kemudian untuk poin C, tingkat keuntungan modal kerja kotor. Ya, tingkat keuntungannya atau labanya, ya, labanya adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Penjualannya adalah 120 juta dikurangi dengan 96 juta, ya, sehingga keuntungannya adalah 24 juta rupiah. 24 juta rupiah. Modal kerja kotor, ya, modal kerja kotor itu sama dengan modal kerja total aktiva lancar. Dari mana tahu? Dari sini, ya. Di video pertama, ya, telah saya jelaskan modal kerja kotor adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar, ya. Sehingga kita bisa tentukan untuk modal kerja kotor dari ini 2.400.000 ditambah dengan 20 juta ditambah dengan 24 juta, ya. Hasilnya adalah 46.400.000 rupiah. Ya. Setelah itu baru kita bisa menghitung tingkat keuntungan modal kerja. Ya, tingkat keuntungan modal kerja dari keuntungannya, ya, keuntungan ini dibagi dengan modal kerja kotor, ya, 24 juta dibagi dengan 46.400.000 rupiah, sehingga tingkat keuntungannya 51,72%, tingkat keuntungan modal kerjanya. Oke. Nah, ini untuk untuk menentukan yang ini, menghitung tingkat keuntungan modal kerja kotor. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung berapa dana yang harus dicari untuk menutupi kebutuhan modal kerja kotor. Tadi modal kerja kotornya sama dengan aktiva lancar 46.400.000, sedangkan dana yang sudah tersedia adalah 12 juta rupiah, ya.
berupa utang dagang, sehingga kita harus mencari dana lagi sebesar 34.400.000 ya. 34.400.000 rupiah dari 46.400.000 dikurangi dengan 12 juta rupiah. Oke. Selanjutnya yang terakhir diperkirakan kebutuhan modal kerjanya adalah 50 juta. 60% merupakan modal kerja permanen. Ya, apabila perusahaan ini ingin menerapkan kebijakan pembelanjaan hedging, berapa besarnya pembelanjaan jangka pendek yang harus diambil? Nah, pembelanjaan jangka pendek yang harus diambil. Nah, untuk menentukan ini, kita harus mengidentifikasi dulu yang masuk ke modal kerja variabel. Ya, yang untuk menentukan modal kerja variabel. Ketika 60%-nya adalah modal kerja permanen, sehingga sisanya adalah modal kerja variabel, ya, 40%. 40%. Kita lihat lagi untuk kebijakan pembelanjaan hedging, ya. Seluruh kebutuhan modal kerja permanen itu didanai dengan pembelanjaan jangka panjang, ya, sedangkan kebutuhan modal variabel ini didanai dengan pinjaman jangka pendek. Ya, berarti ketika soalnya itu diminta untuk menentukan besarnya pembelanjaan jangka pendek yang harus diambil, kita tinggal kalikan aja berapa persentase modal kerja variabel, ya, 40% dikali dengan kebutuhan modal kerjanya 50 juta. Sehingga pembelanjaan jangka pendeknya dapat kita hitung 20 juta rupiah. Oke, seperti itu untuk penjelasan mengenai contoh kasus, ya, contoh kasus di halaman 43 dan 44. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai jangka waktu kritis, ya. Metode lain untuk menentukan sumber dana yang akan digunakan adalah metode jangka waktu kritis. Jangka waktu kritis adalah jangka waktu keterikatan dana dalam modal kerja yang akan menghasilkan biaya pinjaman jangka pendek sama dengan biaya pinjaman jangka panjang. Ya, dana yang terikat kurang dari jangka waktu kritis akan lebih murah dibelanjai dengan pinjaman jangka pendek. Dan sebaliknya. Sebaliknya berarti dana yang terikat itu lebih besar dari jangka waktu kritis, maka akan lebih murah dibiayai dengan pinjaman jangka panjang. Nah, metode ini memiliki keterbatasan, yaitu penerapan metode ini harus dengan syarat tingkat bunga pinjaman jangka pendek harus lebih besar dibandingkan tingkat bunga pinjaman jangka panjang, ya. Lebih besar dengan tingkat bunga pinjaman di bank. Jadi ketika disimbolkan I adalah pinjaman jangka pendek, lebih besar dibandingkan I jangka panjang, lebih besar dibandingkan dengan I bank. Ini adalah persyaratannya ketika menggunakan jangka waktu kritis. Ya, harus ada syarat ini yang terpenuhi. Ya, harus ada syarat ini. I pendek lebih besar, I panjang lebih besar, I bank. Ya. Nah, untuk rumus yang digunakan jangka waktu kritis adalah sebagai berikut. Ya, rumus jangka waktu kritis sama dengan I panjang, ya, tingkat bunga pinjaman jangka panjang dikurangi dengan tingkat bunga pinjaman bank, tingkat bunga simpanan di bank, dibagi dengan I pendek, ya, atau tingkat bunga pinjaman jangka pendek dikurangi dengan I bank, tingkat bunga simpanan di bank dikalikan dengan 12 bulan. Ya, ini adalah rumus untuk menghitung jangka waktu kritis. Ya, untuk memahami lebih lanjut mengenai jangka waktu kritis, kita gunakan contoh kasus.
Contoh kasus ada di halaman 45 ya. Contoh kasus. Kebutuhan modal kerja PT Spektrum adalah KW1, kuartal 1 sama dengan 125 juta. KW2, kuartal 2 ya, berarti ini KW itu adalah kuartal ya. Kuartal 2 187.500. Kuartal 3 312.500, kuartal 4 250.000, sehingga untuk kebutuhan modal kerja selama 1 tahun adalah Rp875.000 ya. Ini dijumlahkan semuanya. Kemudian kebijakan perusahaan yang digunakan selama ini untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut adalah dengan melakukan pinjaman jangka panjang ya senilai Rp125.000 dengan bunganya 10%. Sisanya ini dipenuhi dengan pinjaman jangka pendek ya dengan tingkat bunga 12% dan bunga simpanan di bank 5% ya. Nah, ketika sudah membaca kasus ini, kita harus identifikasi dulu apakah kasus ini memenuhi syarat untuk menggunakan rumus jangka waktu kritis ya. I pendek ya berarti jangka pendeknya, I pendek adalah lebih besar dibandingkan dengan I panjang ya 15%, lebih besar 10%. Oke. Kemudian setelah itu harus lebih besar juga dibandingkan tingkat bunga simpanan di bank. Tingkat bunganya adalah 5%. Berarti 15% lebih besar 10%, lebih besar 5%. Maka kasus ini dapat memenuhi untuk perhitungan jangka waktu kritis ya, sudah memenuhi syarat seperti itu. Oke, kalau sudah ditentukan kalau sudah memenuhi syarat maka kita bisa menghitung ya, mulai menghitung. Biaya bunga dengan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut ya. Ini ada grafiknya ya. Kuartal 1 125, kemudian kuartal 2 kebutuhannya 187 sesuai dengan soal, kuartal 3 312.500 ya, yang di atas ini ya. Kemudian kuartal 4 250.000. Nah, untuk pinjaman jangka panjangnya adalah Rp125.000 dengan tingkat bunga pinjamannya jangka panjang sama dengan 10%. Ya, seperti itu. Nah, untuk menghitung bunganya, silakan dilihat di halaman 45 ya. Biaya bunga jangka panjang sama dengan Rp125.000 ya, dari sini dikalikan dengan tingkat bunganya ya, tingkat bunga pinjaman jangka panjang yaitu 10%, sehingga bunganya adalah Rp12.500 ya untuk jangka panjang. Kemudian biaya bunga pinjaman jangka pendek sama dengan berapa? Nah, ini untuk per kuartal. Untuk kuartal 1 ini tidak perlu menggunakan pinjaman jangka pendek. Ya. Kenapa? Karena di kuartal 1 ini pinjaman jangka panjangnya itu sudah cukup ya untuk memenuhi modal kerja yang dibutuhkan ya, atau kebutuhan modal kerjanya. Tadi kebutuhan modal kerjanya adalah 125 untuk kuartal 1, kemudian pinjaman jangka panjangnya 125 ya, sehingga ini kita tidak perlu lagi menggunakan pinjaman jangka pendek ya, seperti itu. Kemudian untuk kuartal 2 tadi kebutuhannya adalah 187.500 ya, 187.500.
Yang dipenuhi dengan pinjaman jangka panjang adalah Rp125.000, sehingga sisanya ya sesuai dengan soal, sisanya ini dipenuhi dengan pinjaman jangka pendek. Sisanya berapa? Kebutuhannya 187.500, kemudian sudah dipenuhi oleh pinjaman jangka panjang Rp125.000, sehingga sisanya 62.500 ini kita menggunakan pinjaman jangka pendek. Ya, begitu juga untuk kuartal 3 dan kuartal 4. Caranya sama, ya. Misalnya untuk kuartal 3 ya. Kuartal 3 kebutuhan modal kerjanya 312.500, sudah dipenuhi oleh pinjaman jangka panjang Rp125.000, sehingga sisanya 187.500 ini kita menggunakan pinjaman jangka pendek, ya. Begitu juga untuk yang kuartal 4, caranya sama. Kemudian bunganya adalah untuk menghitung bunga kita kalikan pinjamannya ini dikali dengan tingkat bunga pinjaman jangka pendek ya. Di soal ini tingkat bunganya adalah 15%, kemudian dikalikan dengan 3/12 ya. Dalam satu kuartal ada 3 bulan dibagi dengan 12 bulan ya. Dalam satu tahun ada 12 bulan sehingga totalnya sekian. Untuk kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Kalau sudah diidentifikasi masing-masing kuartal untuk jangka pendek, maka kita bisa menghitung total biaya bunga yang harus dibayarkan per tahun. Ya, dari biaya bunga jangka panjang ditambah dengan biaya bunga jangka pendek masing-masing kuartal. Seperti itu, hasilnya adalah Rp26.562,5. Oke, kalau sudah, kemudian kita tentukan metode jangka waktu kritisnya ya. Dengan metode jangka waktu kritis kita bisa menghitung jangka waktu kritisnya. Rumus yang digunakan adalah rumus ini, I panjang dikurangi I bank. I panjangnya adalah 10%, kemudian I banknya adalah tingkat bunga simpanan di bank 5%, kemudian dibagi dengan pinjaman jangka pendek dikurangi dengan tingkat simpanan di bank ya, 15% dikurangi 5% dikali dengan 12 bulan. Ya, jangka waktu kritisnya ternyata dihasilkan 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kemudian, dana yang terikat sama dengan jangka waktu kritis. Ya, baik itu dibiayai dengan pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang akan menghasilkan biaya bunga yang sama. Ya, waktu kritis. Itu adalah pengertiannya seperti itu, ya. Pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang akan menghasilkan tingkat bunga yang sama. Nah, dana terikat kurang dari jangka waktu kritis akan lebih murah dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Dan sebaliknya, dana yang terikat lebih besar dari jangka waktu kritis akan lebih murah dibiayai dengan pinjaman jangka panjang. Nah, nanti kita akan tahu perbedaannya seperti apa ketika menghitung ya. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah kita mengidentifikasi waktu keterikatan dana dalam modal kerja sebagai berikut. Kebutuhan modal kerja di kuartal 1 125 ya, Rp125.000. Kuartal 2 187.500. Kuartal 3 312.500, kuartal 4 250.000 rupiah. Ya. Setelah itu kita harus mengidentifikasi modal kerja golongan 1. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Modal kerja golongan 1 kita harus mencari yang paling rendah, kebutuhan modal kerja yang paling rendah di antara keempat kuartal ini. Ya, kebutuhan yang paling rendah ternyata Rp125.000. Ya, Rp125.000. Sehingga untuk semua kuartal kita kurangi dengan Rp125.000.
Rp125.000 untuk kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Nah, untuk kuartal 1 dihasilkan 0, kemudian untuk kuartal 2 masih 62.500 kebutuhan kebutuhan modal kerjanya. Kemudian kuartal 3 187.500, kuartal 4 Rp125.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita cari lagi angka yang paling rendah ya, yang kita anggap untuk modal kerja golongan 2 ya. Di antara ketiga kuartal ini yang paling rendah adalah 62.500 ya. Oke. Kita lanjutkan ya, sudah ketemu yang paling rendah, kita kurangkan untuk masing-masing kuartal. Kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 ya. Nah, untuk kuartal 2 modal kerjanya yang masih dibutuhkan ternyata 0 ya, sudah tidak membutuhkan modal kerja. Untuk kuartal 3 masih 125.000, kuartal 4 62.500. Ya, oke. Setelah itu untuk modal kerja golongan ketiga, ya, modal kerja golongan ketiga kita cari lagi mana yang lebih rendah di antara kuartal 3 dan kuartal 4. Ternyata yang lebih rendah adalah 62.500. Nah, 62.500 ini kita kurangkan untuk kuartal 3 maupun kuartal 4. Ya, sehingga untuk kuartal 3 ini masih membutuhkan modal kerja 62.500, untuk kuartal 4 ini sudah 0. Ya, setelah itu untuk modal kerja golongan 4 ini ya tinggal 1, ini dikurangkan dengan angka yang ini ya, sehingga untuk modal kerja ketiga ini menjadi 0. Seperti itu. Nah, modal kerja golongan 1 Rp125.000 ya, terikat selama 12 bulan. Ya, terikat selama 12 bulan. Dari mana Rp125.000? Nah, ini modal kerja Rp125.000 ini terikat selama 12 bulan atau selama 4 kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Ya, jadi ini terikatnya selama 12 bulan. Nah, 12 bulan dibandingkan dengan jangka waktu kritis, ini ternyata lebih besar ya. Jangka waktu kritisnya tadi berapa? 6 bulan ya. Jangka waktu kritisnya 6 bulan. Sedangkan keterikatan dananya adalah 12 bulan. Sehingga kita menggunakan pinjaman jangka panjang. Seperti yang ada di sini. Ketika dana terikat itu lebih kecil dibandingkan dengan jangka waktu kritis akan murah dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Sebaliknya, ketika dananya itu lebih besar ya, di mana tadi ya? Ketika dananya itu lebih besar ya dibanding dana keterikatan waktunya itu lebih besar dibandingkan jangka waktu kritis, maka akan lebih murah ketika menggunakan pinjaman jangka panjang. Maka kita menggunakan pinjaman jangka panjang untuk modal kerja golongan 1. Ya. Kemudian modal kerja golongan 2. Ya, modal kerja golongan 2 adalah 62.500. Ya. Terikatnya selama berapa bulan? Selama 3 kuartal, berarti 3 kuartal dikalikan dengan 3 bulan. Per kuartalnya ada 3 bulan ya, sehingga dana itu terikat selama 9 bulan. Ya, 9 bulan. Dibandingkan dengan jangka waktu kritisnya adalah 6 bulan, ini masih lebih besar. Sehingga kita gunakan pinjaman jangka panjang. Ya, sesuai dengan teorinya tadi ya, dana yang terikat itu lebih besar dibandingkan jangka waktu kritis, maka akan lebih murah dibiayai dengan pinjaman jangka panjang. Oke, setelah itu modal kerja golongan 3. Modal kerja golongan 3 ini angkanya adalah 62.500 ya, 62.500. Kemudian terikatnya berapa bulan? Terikat di kuartal 3 dan kuartal 4 ya, ada 6 bulan
ya, 6 bulan. Maka 6 bulan ini dibandingkan dengan jangka waktu kritisnya, ternyata sama ya, jangka waktu kritisnya juga 6 bulan. Maka kita bisa gunakan pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Ya, bisa menggunakan salah satu ya, pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang, seperti itu. Karena nanti bunganya akan sama seperti itu ya. Ketika menggunakan jangka pendek maupun pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang, ini akan sama seperti itu. Kemudian modal kerja golongan 4 adalah 62.500 ya, seperti ini. Terikatnya berapa bulan? Hanya terikat di kuartal ketiga aja, berarti terikatnya selama 3 bulan. Ya, jangka waktu kritisnya 6 bulan. Tadi sudah dihitung 6 bulan, maka kita bandingkan. Ternyata jangka waktu kritisnya itu lebih besar dibandingkan dana terikatnya, ya 3 bulan. Sehingga kita bisa gunakan pinjaman jangka pendek agar lebih murah ya, biaya bunganya itu agar lebih murah. Seperti itu. Nah, ini misalnya modal kerja golongan 3, ya, misalnya modal kerja golongan 3 itu dibelanjai dengan pinjaman jangka panjang, maka total pinjaman jangka panjangnya adalah 250.000 rupiah. Ya, tadi ada dua alternatif, bisa panjang dan pendek. Kalau yang ini misalnya dibelanjai dengan pinjaman jangka panjang, maka total pinjaman jangka panjangnya adalah Rp250.000. Kekurangan di kuartal lain itu dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Ya, sedangkan kalau misalnya ada kelebihan dana, maka dana itu disimpan di bank agar dapat menghasilkan pendapatan bunga yang nantinya akan mengurangi biaya bunganya. Seperti itu. Nah, perhitungan biaya bunganya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah grafiknya. Ya, ini adalah grafiknya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Ya, ini untuk masing-masing kebutuhannya, kebutuhan modal kerjanya masing-masing kuartal. Nah, saya jelaskan sedikit ini 250.000 total pinjaman jangka panjangnya 250.000 itu dari mana? Dari 125.000 untuk pinjaman jangka panjang ditambah dengan 62.500, ini juga menggunakan pinjaman jangka panjang, ditambah dengan 62.500. Jadi total pinjaman jangka panjangnya adalah Rp250.000. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian biaya bunga pinjaman jangka panjang itu sama dengan 250.000 ya, sesuai dengan total pinjaman ini dikalikan dengan tingkat bunga pinjaman jangka panjang 10%, hasilnya adalah Rp25.000. Kemudian biaya bunga pinjaman jangka pendek ini kita harus identifikasi masing-masing kuartal. Untuk kuartal 1 ya, untuk kuartal 1 modal kerjanya yang dibutuhkan adalah Rp125.000. Kemudian sudah dibiayai oleh pinjaman jangka panjang Rp250.000. Maka ini kuartal 1 tidak perlu menggunakan pinjaman jangka pendek. Mengapa? Karena kebutuhan modal kerjanya itu lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman jangka panjangnya. Nah, nanti untuk kelebihannya, nanti kita kelebihan dananya kita akan hitung di belakang ya nanti. Kemudian untuk kuartal 2 ini juga caranya sama ya. Kuartal 2 itu caranya sama. Kebutuhannya 187.500, kemudian ada pinjaman jangka panjang 250.000, maka ini tidak perlu juga menggunakan pinjaman jangka pendek karena dananya ini malah lebih gitu, seperti itu. Kemudian kuartal 3, kebutuhan dananya adalah 312.500. Ya, sedangkan pinjaman jangka panjangnya adalah 250.000. Maka di kuartal 3 ini masih membutuhkan pinjaman jangka pendek
ya, pinjaman jangka pendeknya berarti selisihnya ya 312.500 dikurangi dengan 250.000. Ya, ini pinjamannya untuk jangka pendek 62.500 dikalikan dengan tingkat pinjaman bunga jangka pendek 15% dikalikan dengan 1 kuartal ya, 3 bulan, 3/12. Hasilnya sekian. Kemudian untuk kuartal 4. Di kuartal 4 ini kita lihat kebutuhannya. Kebutuhan modal kerjanya Rp250.000 ya. Sudah dibiayai Rp250.000. Kira-kira ini perlu atau tidak untuk pinjaman jangka pendeknya? Ternyata tidak perlu karena sudah cukup, pas malah ya. Pas gitu ya. Jadi ini kuartal 4 juga tidak memerlukan penggunaan pinjaman jangka pendek. Setelah itu kita total biaya bunga yang harus dibayarkan per tahun ya, hasilnya adalah 27.343,75. Oke, sudah ada bunga. Kemudian kita hitung pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu ketika ada kelebihan dana yang disimpan di bank. Ya, ini sebagai pengurang biaya bunga ya. Pendapatan bunga kita hasilkan di kuartal 1 ya, karena ada kelebihan ya. Tadi kebutuhannya hanya 125 tetapi pinjamannya 250. Nah, kelebihannya ini disimpan di bank untuk mendapatkan pendapatan bunga ya. Kelebihannya adalah 125.000 ya, dikalikan dengan tingkat simpanan bunga di bank ya 5% dikalikan dengan 1 kuartal ya 1/12 sehingga hasilnya sekian 1.562,5. Kemudian kuartal 2 itu juga sama ya. Kuartal 2 itu kita cari kelebihan dananya. Tadi kebutuhannya adalah 187.500 sedangkan pinjamannya 250, maka kelebihannya 62.500 ini disimpan di bank untuk mendapatkan pendapatan bunga senilai 781,5 ya. Perhitungannya ini seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan pendapatan bunga ya, kedua pendapatan bunga di kuartal 1 dan kuartal 2 ya. Totalnya adalah 2.343,75 yang dimana pendapatan bunga ini bisa mengurangi beban bunga yang harus dibayarkan ya, yang harus dibayarkan per tahun. Sehingga total bunga bersih per tahun adalah Rp25.000 ya. Nah, ternyata dengan metode jangka waktu kritis, biaya bunga yang harus dibayar ini dapat ditekan. Ya, dapat ditekan, lebih murah dari kebijakan perusahaan sebab sumber dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja ini dapat ditentukan secara tepat. Ya, tadi di awal tadi ini adalah 26.562,5 ketika menggunakan metode yang jangka waktu kritis, ternyata biayanya itu lebih murah ya, lebih murah dari yang awal tadi ya, seperti itu ketika kita menggunakan metode jangka waktu kritis. Oke, ini untuk modal kerja ini golongan 3 ini dibiayai dengan jangka panjang ya. Misalnya lagi ya, modal kerja di golongan 3 itu dibiayai dengan jangka waktu pendek, pinjaman jangka waktu panjang, nanti bagaimana hasilnya? Ya, bagaimana hasilnya? Nah, maka ini yang ada di halaman 46 yang di akhir ya. Misal modal kerja golongan 3 itu dibelanjai dengan pinjaman jangka pendek, maka total pinjaman jangka panjang sama dengan 187.500. Dari mana 187.500? Dari yang ini ya. Golongan 1 125 ini yang menggunakan jangka panjang. Golongan 2 62.500. Jadi yang dijumlahkan hanya yang golongan 1 dan golongan 2. Ya, 1 dan golongan 2. Yang golongan 3 dan 4 ini menggunakan jangka pendek. Ini juga kasusnya untuk yang paling bawah tadi menggunakan pinjaman jangka pendek.
Ya, seperti itu. Nah, kekurangan di kuartal lain ini dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Sedangkan kalau ada kelebihan dana, maka disimpan di bank. Seperti tadi ya kasusnya ya. Nah, perhitungan biaya bunganya adalah sebagai berikut. Ya, perhitungan biaya bunganya adalah sebagai berikut. Untuk grafiknya sama, kebutuhan masing-masing kuartal sama, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Kemudian kita bisa menghitung biaya bunganya untuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta pendapatan bunga, ya kalau ada. Nah, biaya bunga pinjaman jangka panjang ini adalah 187.500, kemudian dikalikan dengan tingkat bunga jangka panjangnya, 10% hasilnya adalah 18.750. Ya. Kemudian untuk biaya bunga jangka pendek, ya, untuk biaya bunga jangka pendek ini kita hitung per kuartal. Kuartal 1 kebutuhannya 125, ya, sedangkan bunga pinjaman jangka panjangnya adalah 187.500. Nah, ini tidak perlu kita menggunakan pinjaman jangka pendek karena sudah lebih gitu dananya. Ya, jangan tidak perlu, sudah mengcover gitu. Pinjaman jangka panjangnya sudah mengcover untuk kebutuhan modal kerja. Jadi tidak perlu menggunakan pinjaman jangka pendek. Begitu juga untuk kuartal 2. Kuartal 2 ini kebutuhannya 187.500, kemudian total pinjaman jangka panjangnya 187.500. Ini berarti ini juga kita tidak perlu menggunakan pinjaman jangka pendek. Untuk kuartal 3, kebutuhan dananya adalah 312.500. Pinjaman jangka panjangnya hanya 187.500, sehingga kekurangan dananya yang ada di kuartal 3 ini dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Kekurangannya berapa? Berarti selisihnya ya, 312.500 dikurangi dengan 187.500. Ya, hasilnya 125.000. Kemudian dikalikan dengan tingkat tingkat bunga pinjaman jangka pendek dikalikan dengan 3/12 ya. Dalam satu kuartal ada 3 bulan. Ya, dibagi dengan 12 bulan. Begitu juga untuk yang 4. Yang 4 ini total kebutuhan dananya 250, pinjaman jangka panjangnya hanya 187. Berarti memerlukan pinjaman jangka pendek senilai 62.500. Ya, dikalikan dengan tingkat bunganya dikalikan dengan 3/12. Oke, setelah dihitung, total bunga yang harus dibayarkan per tahun ternyata 25.781,25. Nah, kalau sudah kita hitung pendapatan bunganya. Pendapatan bunga itu akan muncul ketika ada kelebihan dana, ya. Kelebihan dana kemudian disimpan di bank. Yang hanya ada kelebihan dana adalah di kuartal 1. Ya, kelebihannya berapa? Ini kebutuhannya 125.000, yang pinjamannya 187.500, sehingga ada kelebihan dana 62.500. Nah, ini yang disimpan di bank, kemudian dari bank kita dapatkan pendapatan bunga. Ya, 5% dikali 3/12, sehingga totalnya 781.500. Kemudian untuk kuartal 2, kenapa kok tidak dapat pendapatan bunga? Kenapa? Karena tidak ada kelebihan dana. Dananya itu pas gitu ya. Kebutuhannya 187.500, pinjamannya adalah 187.500, tidak ada kelebihan. Maka tidak disimpan di bank. Ya, seperti itu. Jadi, untuk pendapatan bunga hanya diperoleh pada kuartal pertama. Ya, seperti itu. Totalnya adalah 781,5. Ya. Untuk total biaya bunga bersih itu dari total biaya bunga yang harus dibayarkan dikurangi dengan pendapatan bunga. Total biaya bunga bersihnya adalah Rp25.000.
Nah, ketika kita sudah menghitung ini, kita bisa membandingkan ya, ketika menggunakan metode pinjaman jangka panjang 25.000, ketika menggunakan pinjaman jangka pendek juga Rp25.000. Jadi ini boleh menggunakan dua-duanya, akan sama, bunganya akan sama. Maka di sini dituliskan sama aja, baik pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek, maka biaya bunga yang harus dibayarkan itu sama. Seperti itu. Itu adalah penjelasan mengenai penentuan sumber dana dan biaya modal kerja. Ya, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi pemahaman mengenai manajemen modal kerja. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan ketika jam kuliah berlangsung atau ketika di grup WhatsApp gitu ya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.